Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok di tanah air. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, Kamboja, di Singapura, dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami dapat melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, semua orang di bawah kolong langit ini menginginkan hidup dalam ketenangan. Setiap suku, setiap kaum, bangsa, dan bahasa menghendaki agar hidup yang dijalani ialah hidup di dalam ketenangan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tanpa terkecuali, semua memiliki hasrat yang sama, yaitu hidup dalam ketenangan. Faktanya, hidup tenang itu seakan sangat jauh. Saat ini dunia sedang mengalami gejolak yang luar biasa, mulai dari dampak pandemi perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan terhambatnya pasokan bahan energi, sehingga menyebabkan krisis energi di Eropa, terjadinya inflasi di berbagai negara yang menyebabkan biaya hidup semakin tinggi, dan juga ancaman resesi dan lain sebagainya. Sehingga semua situasi itu menyebabkan banyak orang kehilangan rasa tenang di dalam hidupnya. Sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak membebaskan kita dari semua situasi dan kondisi seperti yang dipaparkan di atas, saudara. Kita juga ada di dalam keadaan yang sukar saat ini, sehingga rasa tenang juga tidak dapat kita miliki. Sebagai orang percaya, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan, sebab dialah sumber ketenangan kita. Saudaraku, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita memiliki ketenangan dalam diri kita. Yang pertama adalah memahami bahwa Tuhan sumber ketenangan hidup kita. Di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku, Daud menyadari betul bahwa hanya Allah sumber ketenangannya. Tuhan adalah pribadi yang memegang kendali kehidupan, memiliki kuasa yang tetap dan kuat, sehingga apapun tidak dapat bertahan di hadapannya. Saudaraku, jadikanlah Allah sumber ketenangan hidup kita saat ini. Yang kedua adalah jadikan doa sebagai saluran mendapatkan ketenangan hidup kita. Saudaraku, mengapa doa sebagai saluran mendapatkan ketenangan hidup? Karena yang pertama yaitu melalui doa kita punya akses langsung ke hati Tuhan, Allah kita. Yang kedua adalah melalui doa kita mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, Allah kita. Dan yang ketiga adalah melalui doa Tuhan, Allah kita menjawab seluruh pergumulan kita. Saudaraku, Alkitab mencatat Raja Daud pun pernah beberapa kali mengalami situasi yang membuat jiwanya tertekan.
Di dalam Mazmur 62 ditulis oleh Daud pada masa-masa getir di dalam hidupnya. Ia tengah melarikan diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaannya. Dalam pelarian tersebut ia merasa takut dan pastinya sedih karena Absalom adalah putra yang sangat ia sayangi. Pada ayat yang kedua dan 3 dan 6 dan 7 terdapat kata-kata yang diulang, yaitu gunung batu dan kota benteng. Seperti yang kita tahu, benteng melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk berlindung, sedangkan gunung batu melambangkan sebuah kekuatan. Jadi ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng, ia ingin mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan dan tempatnya untuk berlindung. Tempat perlindungan pastilah memberikan ketenangan, saudaraku. Sama seperti Daud, kita pun pasti membutuhkan tempat untuk menyandarkan diri dan berlindung dikala diri kita memiliki masalah yang menggoncang hidup kita dan kita tidak sanggup untuk berdiri lagi. Di dalam hadirat Tuhanlah kita merasakan ketenangan di tengah situasi terburuk. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Jadikan Allah sebagai sumber ketenangan dan jadikanlah doa sebagai sarana kita untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan ini akan berjalan mulus, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan, menjanjikan pengharapan dan kekuatan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan saat malam hari ini meneguhkan kepada kami semuanya, karena Engkaulah salah satu-satunya sumber ketenangan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh meyakini Tuhan bahwa Engkaulah yang membawa kami, hidup kami mengalami ketenangan hari demi hari. Ajar kami senantiasa tekun dalam setiap doa-doa kami, dan kami boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu kepada Tuhan, bahwa kami semakin mendekat kepada Tuhan dan ubah hidup kami senantiasa untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat malam hari ini, dan biarlah hidup kami semakin mengerti apa yang menjadi segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, saudara-saudara kami di perantauan semuanya. Tuhan berkati mereka, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam mengikut Tuhan. Tuhan menjamah juga setiap saudara kami yang saat ini sakit, jamah pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap saudara kami dalam rumah tangga mereka, keluarga, kehidupan pernikahan, dan juga bisnis mereka, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin dan tuntun kami, ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam semua terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, memberikan kekuatan bagi kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, negeri kami, Indonesia. Tuhan memberkati, pulihkan negeri kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati saat ini, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.